Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang daya hantar listrik larutan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisa sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kedua, kalian diharapkan mampu membedakan daya hantar listrik larutan melalui percobaan dengan menggunakan alat uji elektrolit sederhana. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian pernah menonton di televisi ataupun mengalami sendiri pada saat banjir melanda, aliran listrik dalam kota dipadamkan untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik. Hal ini disebabkan aliran listrik tersebut dapat mengalir melalui kabel yang tercelup ke dalam air. Mengapa air tersebut dapat menghantarkan listrik? Apakah semua zat cair dapat menghantarkan listrik? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari pelajaran berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, alat uji elektrolit sederhana dihubungkan dengan sebuah garpu yang terbuat dari logam dan menghasilkan lampu menyala. Pada gambar B, alat uji elektrolit sederhana dihubungkan dengan larutan garam dan hasilnya adalah lampu menyala. Mengapa lampu pada gambar A menyala? Apa yang terjadi jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan garam, yaitu pada gambar B? Mari kita pelajari pada slide berikutnya. Gejala hantaran arus listrik pada larutan. Yang pertama, arus listrik timbul karena adanya aliran elektron, yaitu suatu partikel bermuatan negatif. Yang kedua, elektron-elektron ini mengalir melalui suatu bahan yang bersifat konduktor, seperti besi dan kawat tembaga. Apakah larutan bersifat konduktor? Pada contoh pertama, ada gambar air laut, contoh kedua air sirup, dan contoh ketiga adalah cuka. Gejala yang diberikan oleh larutan yang dapat menghantarkan arus listrik berupa lampu menyala dan timbulnya gelembung gas pada katoda atau pada anoda. Bagaimana daya hantar listrik yang terjadi pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Untuk larutan non-elektrolit, misalnya air yang dimineralisasi, pada percobaan dengan menggunakan alat uji elektrolit akan tampak bahwa lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung. Sedangkan pada percobaan kedua yang dilakukan dengan senyawa kalium bromida, timbul ada gelembung udara yang nampak, gelembung gas yang nampak, dan lampu tidak menyala. Pada percobaan ketiga dengan menggunakan air bersama kalium bromida,
maka gejala yang nampak bisa kita lihat adalah lampu menyala dan ada gelembung. Dari percobaan tersebut bisa kita simpulkan bahwa air demineralisasi adalah merupakan larutan non-elektrolit, dan senyawa kalium bromida juga merupakan larutan non-elektrolit, dengan gejala yang tampak adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung yang terjadi. Sedangkan pada senyawa kalium bromida setelah ditambahkan air menjadi larutan kalium bromida, itu gejala yang tampak pada alat uji elektrolit adalah lampunya menyala dan ada gelembung, sehingga hal ini bisa disimpulkan larutan kalium bromida bersifat elektrolit. Anak-anakku sekalian, dari hasil percobaan yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggolongan larutan berdasarkan daya hantar listriknya terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun larutan elektrolit, gejala yang bisa kita lihat atau nampak pada alat uji elektrolit yaitu lampu menyala dan adanya gelembung gas pada anoda dan katoda. Sedangkan gejala yang dapat kita lihat pada larutan non-elektrolit adalah lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung. Untuk larutan elektrolit itu akan terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Bagaimana gejala pada larutan elektrolit kuat? Adapun gejalanya adalah pada larutan elektrolit kuat, maka lampu akan menyala terang dan akan adanya banyak sekali gelembung gas pada anoda dan katodanya. Sedangkan pada elektrolit lemah, maka akan nampak lampu menyala redup dan sedikit gelembung gas. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita kali ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang daya hantar listrik larutan. Satu pesan saya, Anda harus melakukan sesuatu yang Anda pikir tak akan bisa Anda lakukan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.